Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Al-Furqon Berbuka yang dipersembahkan oleh Al-Furqon Jember. Al-Furqon Jember, Qur'ani dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairil qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesempatan di waktu-waktu yang berharga ini, di bulan-bulan yang penuh barokah ini, sehingga sekiannya kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlewatkan daripada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya kelak pada hari kiamat, yaitu pada umatnya yang selalu istiqomah menghidupkan sunnahnya, istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Dan semoga kita termasuk di antara umat yang selalu istiqomah dan dirindukan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Sudah banyak kita ketahui bahwa setiap amal ibadah memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki kelebihan-kelebihan, dan memiliki keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Sebagai contoh, di antara penciptaan hari, Allah memuliakan hari-hari tertentu. Di dalam satu pekan, Allah muliakan satu hari, yaitu hari Jumat, yang kita kenal disebut Yom Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu daripada hari. Kemudian hari Arafah atau Yomil Arafah, di mana hari Yomil Arafah ini kaum muslimin sangat dianjurkan untuk memohon kepada Allah dan memperbanyak zikir, berdoa, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara penciptaan malam, Allah juga memuliakan di antara malam-malam tertentu. Di antaranya adalah malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kaum muslimin, jika menemui atau mendapati daripada malam Lailatul Qadar di 10 hari bulan Ramadan, maka dia dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan di harinya. Dan juga di antara penciptaan waktu-waktu, Allah juga memuliakan waktu-waktu tertentu agar kaum muslimin selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah waktu pagi dan waktu sore. Atau selain itu adalah waktu di sepertiga malam. Kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengais kebaikan-kebaikan di sisa waktu-waktu tersebut, agar kita termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Allah sudah banyak memberikan atau membentangkan kebaikan-kebaikan, baik di hari-hari tertentu atau di
malam-malam tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Itu hambanya agar mendapatkan atau mengais kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga halnya ibadah wajib yang kita lakukan, yaitu sholat berjamaah. Di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan, yang Allah bentangkan di dalamnya untuk hambanya. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama adalah derajat seorang hamba diangkat, kemudian dihapus dosanya. Ini berdasarkan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tatahhara ar-rajulu," apabila seorang laki-laki bersuci atau berwudu, "tsumma kharaja ilal masjid," kemudian dia keluar menuju masjid, la yakhrujuhu illa salat, dan tidaklah keluarnya dia itu melainkan untuk mendirikan salat berjamaah di masjid, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatan, tidaklah ia melangkahkan kakinya illa rufi'at lahu biha darajatan, melainkan langkahnya itu mengangkat derajatnya, wa khuttat anhu biha khati'atan, dan langkahnya tersebut juga menghapus daripada dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh hadis lain. Ketika Rasulullah SAW berada di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan pada para sahabat, "Wahai para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khotoya wa yarfa'u bihi darajat." Apakah engkau mau aku tunjukkan amalan kebaikan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat menjawab, qalu bala, tentu ya Rasulullah, kami mau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, isbakul wudu wa ahsanal wudu, menyempurnakan wudu dan memperbagus wudu. Yang kedua, wa qasratul khuta ilal masajid, yaitu amalan yang kedua adalah wa qasratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Maksud hadis ini adalah isbakul wudu wa ahsanul wudu, yaitu menyempurnakan wudunya, yaitu artinya memenuhi sesuai syarat dan rukunnya. Wa ahsanul wudu, Imam Nawawi atau ulama lain menyebutkan bahwasan fa ahsanul wudu adalah yaitu memperbagus wudunya, yaitu melebihkan anggota dari wudunya, artinya memanjangkan anggota wudunya. Misal, standar di dalam ibadah, melakukan suatu ibadah itu 1 kali, ya, itu sudah cukup. Contoh, ketika kita berwudu dari niat, kemudian kita mengusap muka kita cukup 1 kali, tangan 1 kali, sampai siku 1 kali, dan semuanya 1 kali, itu adalah standar minimal. Ahsanul wudu di sini adalah disempurnakan. Ulama banyak menjelaskan, yaitu menyempurnakan di sini adalah minimal 3 kali. Ya. Dan ahsanul wudu itu artinya memanjangkan anggota wudunya, yaitu dari batas minimal. Kalau biasanya kita aturan di dalam melakukan wudu, yaitu batasnya adalah dari siku, tangan dari tangan ke siku, kita lebihkan sampai pertengahan lengan. Itu namanya memanjangkan anggota wudu. Begitu juga ketika kita membasuh kaki, batasnya adalah mata kaki, kemudian kita panjangkan sampai pertengahan betis. Itu namanya memanjangkan anggota wudu, yang dimaksud dengan ahsanul wudu. Ini sebagaimana riwayat Abu Hurairah, ya, yang menjelaskan tentang ahsanul wudu. Nah, kemudian yang kedua tadi, amalan yang kedua adalah yaitu wa qasratul khuta ilal masajid, ya, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid.
Artinya kaum muslimin, bukan berarti kita berputar-putar kemudian baru kita menuju masjid, tidak ya. Karena berdasarkan riwayat lain ya, ada seorang sahabat ketika mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW, kemudian ada sahabat Ansor yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau begitu saya ingin rumah saya lebih jauh daripada masjid. Saya tidak mau memiliki rumah yang dekat masjid, karena kebetulan kaum Ansor ini rumahnya di sebelah masjid. Karena mendengar hadis ini, sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ingin saya ingin pindah, istilahnya pindah agar lebih jauh dari masjid. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya niatanmu itu sudah meliputi semuanya, yaitu mendapatkan kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya bahwa kita yang sudah dekat dengan masjid rumahnya, kita tetap menguatkan hati kita, yaitu mendatangi masjid ya. Yang jauh juga demikian, sama-sama menguatkan niatannya, yaitu mendatangi masjid ketika terdengar suara azan atau panggilan azan. Kaum muslimin rahimakumullah, itu diantara adalah keutamaan salat berjamaah di masjid, yaitu Allah menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya, yaitu dengan kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan salat berjamaah di masjid, yaitu setiap langkah dihitung 10 kebaikan. Setiap langkah dihitung 10 kebaikan. Sebagaimana riwayat hadis ya, tidaklah seorang laki-laki yang bersuci kemudian dia mendatangi masjid, atal masjid, yang mendatangi masjid ya, tidaklah tujuannya dia keluar dari rumah ke masjid melainkan untuk salat 5 waktu atau salat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu katiban ya, maka dicatat baginya dengan catatan ya, bi kulli khatwatin asra hasanatin, atau bi kulli khatwatin yakhtuha asra hasanatin ya. Setiap langkah yang ia langkahkan yaitu dicatat 10 kebaikan. Masya Allah, subhanallah, betapa agungnya ya perjalanan seorang muslim menuju masjid, betapa besarnya pahalanya seorang muslim yang berangkat menuju masjid. Tentunya ini adalah keutamaan yang luar biasa ya, yang Allah bentangkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kakinya ya, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dihitung 10 kebaikan. Kalau melihat hadis yang pertama ya, bahwasanya langkah yang pertama diangkat derajatnya, langkah yang kedua Allah hapus dosanya. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah, ini diantara keutamaan salat berjamaah. Yang pertama mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang kedua Allah mencatat setiap langkahnya dengan 10 kebaikan. Kemudian yang ketiga diantara keutamaan salat berjamaah, yaitu sebagaimana dalam riwayat bahwa seorang hamba yang melakukan salat berjamaah di masjid ya, dan dia menjaga salat 5 waktunya dengan salat berjamaah, apa kata Rasulullah SAW ya, maka pahalanya sama seperti orang yang berihram hendak melaksanakan ibadah haji. Luar biasa ternyata ya, pahala daripada orang yang melaksanakan salat jamaah di masjid. Man kharaja mutahhiran, man kharaja min baiti mutahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ila salatin maktubatin ya, karena dia melaksanakan salat wajib secara berjamaah ya, untuk melaksanakan salat wajib berjamaah, fa ajruhu kal hajjil muhrim, maka pahalanya sama seperti orang yang
berihram hendak melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari 3 keutamaan ini kita bisa termotivasi untuk selalu menjaga salat 5 waktu di dalam masjid. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan farka'u ma'ar raki'in, berrukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini artinya kita diperintahkan untuk salat berjamaah bersama imam, yaitu tentunya di dalam masjid. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita selaku umat Islam yang memahami betul makna daripada syahadat, makna daripada rukun Islam, dan makna daripada rukun iman, kita melewatkan daripada keutamaan salat berjamaah tersebut. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya keutamaan salat berjamaah begitu agung dan begitu besar yang Allah tebarkan, yang Allah berikan kepada hambanya. Perlu diketahui bahwasanya salat 5 waktu juga merupakan bagian daripada keimanan atau bentuk ketaatan seorang muslim kepada Rabb-nya. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan salat Jumat kepada Jumat berikutnya, war ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahum, adalah sebagai penghapus daripada dosa-dosa kecil selain dosa syirik. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sini kita hendaknya memotivasi diri kita, memberikan azam yang kuat, memberikan niat yang kuat pada diri kita agar kita selalu menjaga salat 5 waktu kita dengan cara berjamaah dan bersama rukuknya imam di masjid, sehingga kita menjadi orang-orang yang musallin, kita menjadi orang-orang yang musallin dan menjadi orang-orang yang qanitin, yaitu orang-orang yang menjaga salatnya, dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak amal ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban yang pertama kali adalah ketika di depan Rabb-nya, di antaranya adalah ibadah salat. Ibadah salat dikatakan di dalam hadis, apabila salat ini sudah betul, sudah benar dan baik, insya Allah seluruh amal yang lain akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, ketika amal ibadah salat kucar kacir, tidak terjaga dan tidak terjaga, maka ini akan mengakibatkan kepada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan tentang keutamaan salat berjamaah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga salat berjamaah dan qanitin, dan menjadi orang-orang yang bertakwa dengan harapan la'allakum tattaqun. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.